Selamat datang di Dapur SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk program Makan Gizi Gratis. Di video ini, kita akan mempelajari proses kerja dapur dari awal hingga distribusi. Setiap staf diwajibkan mengikuti protokol hygiene dan sanitasi karyawan sebelum mulai bekerja. Personal hygiene karyawan. 1. Meletakkan peralatan pribadi seperti tas, jaket di loker. 2. Menggunakan seragam yang bersih dan diganti setiap hari, dipakai di area produksi, tidak dipakai dari rumah. 3. Menggunakan masker dengan benar, menutup seluruh bagian mulut dan hidung, dan juga hairnet, menutup seluruh bagian rambut dan telinga. 4. Menggunakan sepatu anti-slip atau safety shoes. 5. Tidak menggunakan aksesoris seperti jam tangan, gelang, kalung, dan lain-lain di area produksi. 6. Tidak berkuku panjang dan menggunakan cat kuku. 7. Staf laki-laki berambut pendek rapi. 8. Karyawan wanita berjilbab menggunakan jilbab model bergo dan tidak menggunakan aksesoris jilbab. Perilaku penjamah makanan. 1. Tidak makan dan minum di area produksi. 2. Tidak menggunakan handphone pada saat menangani makanan. 3. Tidak menempatkan peralatan pribadi di area produksi. 4. Tidak meludah di sembarang tempat. 5. Menggunakan sarung tangan saat menangani makanan yang sudah matang dan peralatan makan yang sudah dicuci bersih. 6. Melepas apron, sarung tangan saat masuk toilet dan mengganti sarung tangan saat mulai bekerja kembali. 7. Sepatu produksi tidak boleh dibawa pulang, disimpan di loker yang disediakan. 8. Menjaga kebersihan loker. Lakukan cuci tangan ketika 1. Sebelum mulai bekerja. 2. Setelah dari toilet. 3. Setelah batuk atau bersin atau membuang ingus. 4. Setelah menyentuh area permukaan yang kotor atau terkontaminasi. Proses cuci tangan dilakukan dengan sabun sesuai standar kebersihan. 1. Basahi tangan dengan air bersih dan sabun secukupnya. 2. Gosok telapak tangan. 3. Gosok punggung tangan. 4. Gosok sela-sela jari. 5. Gosok punggung jari. 6. Gosok ibu jari. 7. Gosok ujung jari. 8. Bilas dengan air. 9. Keringkan dengan tisu, hand dryer atau lap bersih dan kering. Barang dari vendor diperiksa dengan teliti sebelum masuk dapur. Vendor yang mengirimkan barang menggunakan kendaraan yang bersih. Petugas catering melakukan pengecekan barang meliputi 1. Tanggal kedatangan, nama material, nama supplier, jumlah kuantiti yang diterima. 2. Aspek kualitas material. Kondisi material sesuai spesifikasi. Kemasan, tidak robek, kembung, atau rusak. Informasi label, tidak lewat tanggal kadaluarsa, ada logo halal, info produsen, izin edar untuk barang pabrikan. 3. Untuk material dingin seperti ayam, ikan, dan daging, cek suhu material dengan menggunakan termometer tembak atau termometer gun. Lakukan pencatatan dalam form penerimaan barang. Jika kondisi material beku, barang diterima pada suhu tidak lebih dari -8 derajat Celcius dan tidak ada tanda-tanda thawing atau mencair. Jika kondisi material chill, barang diterima pada suhu tidak lebih dari 8 derajat Celcius.
Simpan material kering pada gudang kering dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Gudang bersih dan suhu gudang sejuk atau kurang dari 25 derajat Celcius. 2. Beri jarak penyimpanan minimal 5 cm dari dinding, 15 cm dari lantai, dan 60 cm dari atap. Penyimpanan material dingin atau beku di gudang kamar dingin dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Penyimpanan dingin pada suhu 0 hingga 5 derajat Celcius. 2. Penyimpanan sayur dan buah pada suhu 4 hingga 10 derajat Celcius. 3. Penyimpanan beku pada suhu kurang dari minus 18 derajat Celcius. Lakukan monitoring suhu pendingin setiap shift 2 kali. Ayam frozen dicairkan dengan metode thawing yang aman. Ayam yang sudah di-thawing harus segera diproses. Apabila tidak langsung digunakan, simpan di dalam chiller dengan suhu 0 hingga 5 derajat Celcius maksimal 3 kali 24 jam. Ayam yang sudah di-thawing tidak boleh dibekukan kembali. Proses thawing atau pelunakan ada beberapa cara. 1. Menggunakan air mengalir dengan ayam masih di dalam kemasan dan pastikan suhu akhir material kurang dari 8 derajat Celcius. 2. Membiarkan ayam di ruangan dengan memantau suhu kurang dari 8 derajat Celcius. Catat jumlah material yang di-thawing, waktu dan selesai proses thawing, dan suhu akhir material yang di-thawing di form thawing. Proses butchering dilakukan setelah ayam thawing. Potong-potong ayam sesuai ukuran. Pisahkan penggunaan cutting board berdasarkan perbedaan warna untuk menghindari kontaminasi silang. 1. Memotong protein mentah, ayam, ikan, atau daging. 2. Memotong sayuran mentah. 3. Memotong buah. 4. Memotong makanan matang. Proses persiapan sayuran. 1. Cuci sayuran dengan air mengalir. 2. Potong-potong sayuran sesuai ukuran. 3. Rendam dalam larutan garam konsentrasi 2 hingga 3% atau 20 sampai dengan 30 gram garam dalam 1 liter air untuk menghilangkan ulat dan serangga pada sayuran. Cuci beras hingga benar-benar bersih, kemudian masukkan ke steamer dengan perbandingan air yang tepat. Nasi dimasak dengan rice steamer untuk hasil yang konsisten. Bungkus nasi dengan kertas nasi agar nasi tidak menjadi kering setelah nasi yang dimasak turun suhunya menjadi 30 hingga 35 derajat Celcius. Ayam dimasak hingga mencapai suhu aman. Cek suhu protein yang dimasak. Minimal mencapai suhu 75 derajat Celcius dan catat dalam form pemantauan suhu masak. Proses pengolahan sayur. Pastikan sayur yang diolah sudah disortir dari ulat, serangga, dan tanah. Rebus sayuran dengan air mendidih. Angkat dan beri air es yang terbuat dari air matang untuk menjaga sayuran tidak overcook.
Tambahkan bumbu tumis matang dan seasoning kemudian diaduk. Satu, pastikan makanan sebelum di-dishing sudah dilakukan tes organoleptik dahulu, meliputi rasa, tekstur, warna, dan aroma. 2. Lakukan dishing setelah suhu makanan 30 sampai dengan 35 derajat Celcius untuk menghindari uap makanan yang dapat menyebabkan makanan menjadi mudah basi. 3. Karyawan yang melakukan pemorsian menggunakan APD lengkap, hairnet, sarung tangan, dan masker. 4. Lakukan pemorsian pada ruangan yang sejuk ber-AC dan terpisah dari adanya material mentah untuk menghindari kontaminasi silang. 5. Siapkan golden sample atau sampel yang diporsi sesuai dengan spek berat yang ditetapkan sebagai acuan gramasi pemorsian. 6. Setelah selesai pemorsian, lakukan pengecekan kembali kelengkapan isian tray sebelum penutupan tray. 7. Tumpuk tray yang sudah diisi per 5 tumpuk dan ikat dengan tali. Setiap porsi disusun rapi dengan komponen makanan lengkap. Sampel ini digunakan untuk keperluan monitoring. Ambil satu set retain sampel menu lengkap dan disimpan dalam chiller 2x24 jam yang bertujuan apabila terjadi komplain dapat dilakukan verifikasi atau pengujian. Makanan siap didistribusikan kepada masyarakat. Pastikan mobil yang digunakan untuk distribusi bersih. Tray makanan jangan diletakkan langsung pada mobil, beri alas agar panas mesin mobil tidak langsung terkena tray. Isi form delivery order pada saat serah terima makanan. Langkah pertama dalam pengolahan limbah adalah memisahkan sampah organik dan non-organik dengan menyediakan tempat sampah berwarna sesuai kategori. Pastikan sampah dimasukkan ke tempat yang sesuai untuk mempermudah pengelolaan. Setelah penuh, sampah diikat rapi dan dibawa ke tempat pembuangan sementara. Limbah minyak jelantah dituangkan ke botol khusus untuk diambil oleh vendor yang ditetapkan. Ompreng kotor dikumpulkan untuk dibersihkan dan dikelola. Sisa makanan dari ompreng dikategorikan sesuai jenisnya seperti sayuran, protein, dan karbohidrat. Setiap kategori sampah ditimbang dan dicatat untuk kebutuhan analisa. Setelah selesai, sampah organik dibuang ke tempat pembuangan sementara. Langkah pertama dalam pencucian adalah mengosongkan tray ompreng dari sisa makanan. Bak pencucian disiapkan sesuai tahapan: perendaman, pencucian, bilas, sanitasi, dan pengeringan. Gunakan sabun cuci piring dengan konsentrasi 10 hingga 20% atau 10 hingga 20 ml sabun dalam 1 liter air. Sanitasi dapat menggunakan 1. Alkohol 70% dengan menyemprotkan atau lap yang direndam alkohol 70% ke wadah ompreng. 2. Dengan merendam air panas pada suhu lebih dari 60 derajat Celcius selama 5 hingga 10 menit. 3. Larutan asam sitrat 1 hingga 2% atau 10 hingga 20 gram dalam 1 liter air selama 5 hingga 10 menit.
Ompreng dicuci secara bertahap mulai dari perendaman hingga sanitasi. Proses pengeringan. Setelah dicuci, ompreng dikeringkan dengan lap bersih sesuai tahapan. Penyimpanan ompreng. Ompreng yang sudah kering disimpan di rak penyimpanan dengan rapi. Dengan prosedur yang tepat, dapur SPPG memastikan makanan bergizi sampai ke tangan penerima dengan kualitas terbaik. Melalui setiap proses di dapur ini, kita tidak hanya menyiapkan makanan bergizi, tetapi juga menghidupkan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Bersama, kita melangkah menuju Indonesia yang lebih sehat dan kuat. Terima kasih atas dedikasi Anda dan teruslah menjadi bagian dari perubahan besar ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan pelatihan ini.